Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Bapak Iman Firman Samadi, di channel Mr. EM. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan latihan soal pilihan akhir semester 1, buku modul ajar siswa, karangan MGMP PPKN SMA Kota Surabaya pada fase F atau kelas 11. Namun sebelum Mbak Iman melakukan pembahasan pada materi di video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Pak Iman berikan dapat kalian cerna dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mbak Iman persilakan. Doa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang, pada video ini kita akan melakukan pembahasan dan soal pilihan akhir semester 1 pada buku modul ajar siswa karangan MGMP PPKN SMA Kota Surabaya fase F atau kelas 11. Sebelumnya Pak Iman selalu mengingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya, termasuk juga semangatnya agar mudah untuk kalian pahami dan mudah untuk kalian catat ilmu yang Pak Iman berikan. Langsung saja di soal yang pertama. Silakan dibaca pertanyaan baik-baik. Alasan utama Pancasila sebagai ideologi dapat diterima oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai ABCDE. Yang benar yang mana? Silakan dijawab di dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu bahwasanya di dalam menjawab soal mata pelajaran pendidikan Pancasila jangan asal menjawab, tapi juga harus ada caranya atau rumusnya, seperti itu. Ada tahapan-tahapan untuk menjawab pertanyaan pada mapel pendidikan Pancasila. Nah, pada soal yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya ideologi, di dalam pertanyaan ada kata ideologi, silahkan digarisbawahi ya kan. Ideologi itu berkaitan atau membahas tentang suatu tujuan. Jadi di situ terdapat tujuan, termasuk juga cita-cita. Nah, di soal nomor 1 ini ideologi yang paling dekat, maksudnya arti ideologi yang paling dekat di soal nomor 1 ini adalah tujuan, ya kan? Tujuan negara kita apa? Tujuan negara kita adalah ingin merdeka. Karena kita tahu bahwa negara Indonesia kan dijajah ya, bukan negara penjajah. Sehingga ketika ingin merdeka itu sangat sulit sekali dibanding yang negara yang tidak dijajah, seperti itu. Nah, karena merdeka itu, agar suatu negara bisa merdeka, maksud saya perlu yang namanya dasar negara sebagai pondasi, dasar sebagai pondasi. Demikian kita tahu bahwasanya dasar negara kita atau pondasi negara kita adalah Pancasila gitu. Nah, Pancasila inilah yang berkaitan dengan ideologi. Jadi alasan utama negara kita ya ini tadi ya, terdapat yang namanya dasar negara, yaitu Pancasila. Sehingga jawaban yang benar di soal yang nomor 1 terdapat pada opsi D atau delta, seperti itu. Selanjutnya di soal nomor 2, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya adalah ada opsi A, B, C, D, E. Silahkan dibaca dalam hati. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya benar yang mana? Kita harus tahu bahwasanya
Pancasila itu kan sebagai dasar negara. Ada kata Pancasila dan subjektif. Kita menemukan kata kunci Pancasila dan subjektif. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara berarti kan punyanya dasar Pancasila itu kan dasar negaranya negara Indonesia. Sementara subjektif itu merujuk kepada subjek, pemilik atau orang. Nah, karena subjek atau pemilik itu bisa secara individu maupun kelompok. Misal HP ini milik Pak Iman. Sekolah ini milik bersama. Kan berbeda kepemilikan sekolah, yaitu pemilikan suatu kelompok, bukan secara individu. Tetapi kalau HP itu adalah pemilik per individu, seperti itu. Misal HP A punyanya Pak Iman, berarti pemiliknya adalah individu, seperti itu. Nah, karena negara Indonesia kan suatu negara. Negara itu tidak bisa dimiliki oleh satu orang, artinya dia secara kelompok, seperti itu. Nah, artinya apa? Karena ini kelompok, ya kan, di negara kita itu terdapat suatu bangsa. Jadi setiap negara kan punya kelompok-kelompok sendiri, ya kan. Nah, kelompok-kelompok itu jadi satu, ya kan, membaur menjadi satu, yang mana membentuk yang namanya bangsa, seperti itu. Nah, subjek atau pemilik dari negara kita inilah yang menjaga keutuhan atau keberadaan. Karena dia sebagai pemilik, ya otomatis pemilik ini bertanggung jawab terhadap keutuhan atau keberadaan dasar negara, yaitu Pancasila. Artinya eksis tidaknya Pancasila, runtuh atau berakhirnya Pancasila, ya kan, itu bergantung pada bangsa kita. Bagaimana bangsa kita yang terdapat di dalam negara Indonesia itu bisa menjaga keutuhan atau keberadaan dari Pancasila itu sebagai dasar negara, seperti itu. Sehingga di sini jawaban yang benar yang A, yang opsi A, seperti itu. Selanjutnya adalah di soal nomor 3. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanyakan adalah beberapa pernyataan yang termasuk rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang ditemukan oleh Supomo, ditunjukkan oleh nomor A, B, C, D, E. Silahkan dibaca di dalam hati pertanyaannya. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu bahwasanya pada tanggal 31 Mei 1945 dalam pidatonya Prof. Supomo ini mengemukakan pendapatnya tentang 5 asas atau 5 dasar negara Indonesia yang merdeka dengan rumusan sebagai berikut. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ini adalah referensi dari Google. Jadi jika kalian mencari di Google terkait 5 asas dasar negara dari Pak Supomo, maka banyak yang menyarankan seperti ini, seperti yang ada pada tampilan PowerPoint ini. Tetapi di dalam buku MGMP tahun ajaran 2023-2024 ini ada perbedaan terkait di poin ketiga. Poin ketiga adalah kalau di Google keseimbangan lahir dan batin, ya kan. Kalau di buku MGM modul ajar ini, karangan MGP ini, poin ketiga berbicara terkait mufakat dan demokrasi. Termasuk juga di poin kelima. Kalau poin 5 di Google terkait keadilan rakyat, ya kan. Kalau di buku MGMP membahas tentang keadilan sosial. Sehingga jika berdasarkan referensi Google, maka jawaban yang betul di soal ini yang E.
Ya itu ya, jadi nomor 3 berdasarkan referensi Google, jawabannya benar yang opsi E, terdapat pada opsi E. Selanjutnya di soal nomor 4, silahkan dibaca pertanyaannya, lalu Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu bahwa di soal nomor 4 ini sama seperti pembahasan yang Pak Iman lakukan pada video sebelumnya, kurang lebih sama persis menurut saya. Kita harus tahu bahwasanya rumusan dasar negara itu dikemukakan pertama kali oleh Bapak Muhammad Yamin. Ini dikemukakan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua Prof. Supomo, dan yang ketiga adalah Bapak Soekarno. Sehingga di soal nomor 4 ini jawaban yang benar terdapat pada opsi E. Selanjutnya di soal nomor 5 silakan dibaca pertanyaannya dan opsinya. Silakan dibaca dan Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Kita harus tahu bahwasanya kata kunci di sini adalah yang paling benar. Artinya rumusan negara Pancasila yang paling benar maksudnya adalah yang sah, berdasarkan sistematis, yang benar, terdapat pada pembukaan UUD NRI tahun 1145. Mengapa? Karena ketika sudah terdapat di pembukaan UUD NRI, ini sudah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, maka disahkan nih, ya kan? Nah, ketika sudah disahkan itu yang paling benar. Jadi sudah tidak ada lagi revisi terkait dasar negara, sudah tidak ada lagi seperti itu. Sudah tidak lagi dan sudah tidak diperbolehkan, karena kalau dirubah atau direvisi satu kata pun itu akan merubah yang namanya bentuk negara. Nah, rumusan dasar negara dalam pembukaan NRI tahun 45 lebih tepatnya itu terletak pada alinea keempat. Kan pembukaan TNRI ada 1, 2, ada alinea 1, alinea 2 sampai alinea keempat. Rumusannya ini, dasar negara kita Pancasila itu terdapat pada sila A atau alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1145. Sehingga jawaban yang betul di soal ini yang B, pembukaan TNRI tahun 1145. Selanjutnya di soal nomor 6, berikut yang bukan termasuk nilai-nilai gotong royong adalah A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Silakan dibaca dalam hati pertanyaannya. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana? Anak-anak, kita harus tahu bahwasanya gotong royong itu dilakukan secara bersama dan hasilnya juga dirasakan secara bersama juga. Artinya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau satu pihak, seperti itu. Kalau dilakukan satu pihak namanya individualistik, seperti itu. Nah, karena yang ditanyakan bukan termasuk nilai-nilai gotong royong, maka ini jawaban ini merujuk kepada yang individual. Jadi yang dilakukan secara individual dan hasilnya juga individual, seperti itu. Jadi individual itu yang menguntungkan dirinya sendiri. Pasti kalaupun ada kerjasama
ya kan, antara kerjasama di antara dua orang atau dua pihak misal, itu hasilnya individual. Contoh pamrih nih, ya kan, misal kerjasama, aku minta bagian ya, ini aku kasih, aku nanti dikasih uang ya, seperti itu merupakan pamrih, tidak ikhlas, hasilnya tidak dirasakan secara bersama-sama, seperti itu. Sehingga di soal nomor 6 ini jawaban yang benar yang terletak pada opsi D atau delta. Selanjutnya di soal nomor 7, silakan dibaca pertanyaannya termasuk juga opsinya. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang benar yang mana anak-anak? Di soal pada buku modul ajar MGMP terdapat sedikit revisi dalam pertanyaannya atau kata dalam pertanyaannya. Di buku kalian itu kan pertanyaannya seperti ini ya, yang terdapat pada tampilan ini sudah Pak Iman revisi. Di buku kalian itu itu pertanyaannya seperti ini. Sebentar. Tokoh yang menyampaikan 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, yang berisikan peri kemanusiaan. Nah, itu salah. Jadi karena ada peri-peri ini, maka dasar negaranya bukan negara Indonesia Merdeka, tetapi dasar negara Republik Indonesia. Silakan dicoret bukunya, ya kan, diganti seperti itu. Atau ketika di kelas akan Pak Iman jelaskan. Ini yang sudah Pak Iman revisi ya. Sehingga kita lakukan pembahasan. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin, baik secara lisan maupun tertulis. Judulnya adalah 5 dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Prof. Supomo yang berjudulkan 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka. Yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno yang mana dasar negaranya berjudulkan Pancasila. Nah, yang dasar 5 asas dasar negara Republik Indonesia ini isinya ya berkebangsaan, berkemanusiaan, berkedaulatan, berkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, seperti itu. Sehingga di soal nomor 7 ini jawaban yang benar terletak pada opsi A. Selanjutnya di soal nomor 8, gotong royong di lingkungan sekitar mengajarkan agar menjadi manusia yang A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Teman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana anak-anak? Ini sama di soal yang tadi ya kan. Gotong royong ini ya dilakukan dan secara bersama-sama. Bagi individu ini tujuannya ya dapat bersosialisasi, artinya individu manusia itu dapat mengenal yang namanya kebersamaan, hakikat bersama itu seperti apa, enaknya dilakukan bersama itu seperti apa sih, seperti itu. Sehingga di soal nomor 8 ini jawaban yang benar yang E. Saya rasa saya cukupkan pada nomor 8 saja karena nanti akan Pak Iman bahas ketika KPM di dalam kelas. Saya rasa begitu. Jika ada yang ditanyakan pada pembahasan video ini, silahkan diketik di kolom komentar yang ada pada YouTube. Semoga kalian bisa mencerna pembahasan ini dengan baik. Pak Iman akhiri, terima kasih. Jangan lupa belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih. Mr. EM to educate people.